Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1956 Terobosan ke Tahap Nirwana. Bulan purnama menggantung tinggi di malam hari saat Lin Yun duduk di samping Ye Guhan, memandangi Raja Serigala Bulan Perak yang sedang melakukan ritual kuno dengan serigala iblis lainnya di bawah gunung. Baiklah, berhentilah marah. Ayo, makanlah buahnya. Ye Guhan tersenyum dan mengeluarkan sebuah buah, menyekanya sebelum menyerahkannya kepada Lin Yun. Lin Yun tidak mengatakan apapun sepanjang jalan, tapi giginya terkatup. Dia mengambil buah itu dan dengan hati-hati bertanya, tidak ada yang aneh dengan ini, kan? Sekali digigit, dua kali malu. Dia takut mungkin ada rencana dan tidak terburu-buru untuk menggigit buah itu. Ye Guhan tersenyum, ini adalah buah naga ilahi. Itu adalah buah persik yang ditanam di Taman Kekaisaran Naga Ilahi, dan saya mengambil setiap beberapa tahun sekali. Itu mencuri. Lin Yun merasa lega setelah mendengar itu dan mulai mengunyah buah itu. Hehe, Ye Guhan mengoreksi, itu diambil, bukan dicuri. Bagaimana bisa sesuatu yang dilakukan oleh Saint Sovereign disebut mencuri? Lagi pula, buah ini hanya sedikit lebih manis. Ini bukan buah suci. Lin Yun bertanya dengan nada terkejut. Bagaimana bisa ada begitu banyak buah suci? Itu hanya buah spiritual biasa. Buah suci harus berusia lebih dari 1000 tahun, paling tidak, jelas Ye Guhan. Dia kemudian menyerahkan payung matahari bulan naga biru kembali ke Lin Yun. Ketika Lin Yun menggigit buah itu, dia menyadari bahwa itu benar-benar hanya buah spiritual dan tidak ada yang istimewa darinya. Tapi rasanya manis, dan dia tidak akan bosan. Saat dia makan, ekspresinya berangsur-angsur mereda. Dia bahkan mengintip kakak laki-lakinya, yang senyumnya mungkin terkait dengan buah naga ilahi. Kakak senior, apakah aku akan bisa membunuh binatang iblis raja itu jika aku keluar semua saat itu? Lin Yun bertanya, menyimpan payung matahari bulan naga biru. Kemungkinan besar. Lagi pula, dia sudah menerima 2 pukulan berat, dan dia mungkin tidak akan bisa menahannya lagi, jelas Ye Guhan. Belum lagi dia baru saja mencapai alam suci semu, dan dia tidak memiliki warisan dalam garis keturunannya. Jadi metodenya dalam menggunakan aura suci itu kasar. Warisan dalam garis keturunannya. Murid Lin Yun berkedip dengan keraguan. Ye Guhan memandangi Raja Serigala Bulan Perak di kejauhan dan berkata, binatang iblis liar ini menyedihkan, lebih menyedihkan daripada kultivator manusia yang berkeliaran. Bagaimanapun, kultivator yang mengembara masih bisa membeli teknik kultivasi. Adapun binatang iblis yang tidak mundur ke benua iblis surgawi ini, sulit bagi mereka untuk mendapatkan teknik kultivasi yang asli. Ada hal seperti itu? Lin Yun bertanya dengan nada terkejut. Iblis surgawi adalah kelompok binatang suci terkuat di alam Kunlun 3000 tahun yang lalu. Tapi mereka tidak ada sekarang. Ye Guhan melanjutkan, tapi 3000 tahun telah berlalu, dan benua iblis surgawi telah berkembang. Mereka sekarang menjadi ancaman terbesar bagi kekaisaran naga ilahi. Saat itu, kawanan serigala itu mengaum ke arah bulan purnama. Lin Yun dengan cepat menundukkan kepalanya dan melihat altar kasar di bagian bawah, dan banyak serigala iblis menggorok pergelangan tangan mereka dan menggunakan darah mereka untuk menggambar rune. Ritual apa yang mereka lakukan? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemungkinan besar ritual untuk dewa serigala atau dewa lain dari klan serigala. Bagaimana itu mungkin? Bukankah para dewa sudah pergi? Lin Yun bertanya dengan nada terkejut. Kamu meremehkan dewa. Sulit untuk benar-benar membunuh dewa, dan jejak yang mereka tinggalkan akan tetap ada meskipun mereka sudah mati. Keturunan mereka akan mengingat nama mereka, kata Ye Guhan sambil tersenyum lebar. Ritual kuno ini adalah untuk membangkitkan ingatan dalam garis keturunan mereka, yang bisa menjadi warisan Raja Serigala Bulan Perak, meskipun hanya berupa fragmen. Saat Ye Guhan berbicara, dia menatap Lin Yun sambil tersenyum, pada saat itu, dia tidak akan diganggu oleh teknik pedangmu lagi. Lin Yun hanya tersenyum canggung dan bertanya, jadi bagaimana jika mereka masih mengingat para dewa? Bisakah para dewa hidup kembali? Secara logika, tidak. Tapi selama jumlah orang yang mengingat mereka meningkat, jejak yang mereka tinggalkan di dunia ini akan merespons. Seiring berjalannya waktu, mereka mungkin akan hidup kembali. Ye Guhan tersenyum, kalau begitu, itu tidak mudah, dan alam ilahi terlalu jauh. Kata-kataku juga tidak sepenuhnya benar, dan mereka tidak akan memiliki kekuatan penuh, bahkan jika mereka hidup kembali. Lin Yun diam-diam mendengarkan dan mengobrol dengan Ye Guhan, belajar tentang rahasia kuno. Ketika mereka menghabiskan semua buah naga ilahi, Ye Guhan bertepuk tangan dan berkata, saatnya aku mengajari kamu segel hati pedang naga biru. Saya akan mulai dengan segel astral miriat terlebih dahulu. Ketika Ye Guhan membentuk segel, jantung pedangnya mulai bergetar sambil menyerap semua energi spiritual di sekitarnya. Dia seperti ikan paus yang melahap energi spiritual yang tak terbatas. Ini adalah segel astral miriat, Ye Guhane menjelaskan.
Anda dapat menggunakan teknik ini untuk memasuki kondisi jiwa dan pedang bersatu, dan Anda juga akan sangat meningkatkan kultivasi Anda. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam karena dia bisa merasakannya sebelumnya, tapi dia tidak dilatih secara sistematis. Setelah dia mencobanya beberapa kali, dia dengan mudah berhasil. Bukankah itu sederhana? Ye Guhan tersenyum. Ketika Lin Yun ingin mengatakan sesuatu, dia segera mengetahuinya. Kakak laki-lakinya yang lebih tua ingin dia memahaminya dengan bertarung dengan seorang suci semu sebelum membimbingnya. Dengan cara ini, akan lebih mudah baginya untuk berkultivasi. Jika dia tidak mengalami pertarungan dengan Raja Serigala Bulan Perak, mungkin akan butuh waktu lama baginya untuk memahaminya. Ini adalah segel surgawi terbang. Ye Guhan membentuk segel dan melanjutkan, ini adalah serangan terakhirmu melawan Raja Serigala Bulan Perak, melepaskan kekuatan jantung pedangmu. Tapi metodemu terlalu kasar dan menghabiskan semua asal-usul dan vitalitas nagamu. Kamu berhasil melukai Raja Serigala Bulan Perak tapi juga menjadi tak berdaya. Lin Yun dengan canggung tersenyum karena dia pingsan di tanah setelah mengeksekusinya. Sebaliknya, Raja Serigala Bulan Perak masih memiliki nafas yang tersisa dan hampir merenggut nyawanya. Segel surgawi terbang akan membantumu mengumpulkan energi. Paling tidak, kamu tidak akan berdaya setelah melepaskannya. Ye Guhan melanjutkan, ini adalah cara yang paling mengerikan dari seorang pendekar pedang, terutama setelah kamu memahami domain pedang di masa depan. Setelah mengeksekusinya, bahkan seseorang yang berada satu alam di atasmu akan ketakutan. Lin Yun tersenyum karena ini adalah kartu truf yang kuat. Setelah menggenggamnya, itu setara dengan memiliki kartu truf yang kuat yang sepenuhnya miliknya. Apa perbedaan antara domain pedang seorang pendekar pedang dan domain kultivator lain? Lin Yun bertanya. Mereka tidak sama, kata Ye Guhan. Domain pedang seorang pendekar pedang menentang surga sementara domain kultivator lain mewajibkan jalan surga. Yang pertama lebih ganas, mendominasi, dan mereka juga lebih mudah patah. Raja Serigala Bulan Perak meraung saat itu, merasakan segel surgawi terbang Lin Yun dan Ye Guhan. Ini langsung membuat serigala itu gelisah saat dia menoleh, dan ritualnya juga dihentikan. Sepertinya kita sudah menakutinya. Mari kita hentikan untuk saat ini. Gunakan kesempatan ini untuk mencapai panggung nirwana saat ritual dimulai, Ye Guhan tersenyum. Dia secara alami menyadari fondasi Lin Yun yang dalam, dan sulit bagi Lin Yun untuk masuk ke panggung nirwana. Jadi Lin Yun akan membutuhkan waktu yang lama jika dia tidak memiliki kesempatan. Saat ritual dimulai, pilar cahaya putih melesat ke langit dari altar, menyinari radius 100 mil dengan cahaya perak. Semua binatang iblis runtuh di tanah untuk menghormat, dan Raja Serigala Bulan Perak duduk di atas altar. Ketika cahaya perak menyapu Lin Yun, dia terkejut menemukan bahwa vitalitasnya dinyalakan. Inti dari buah rune darah yang dia makan menyembur keluar dari titik akupunkturnya, seolah-olah ditarik oleh energi suci tertentu. Saat api menyelimuti Lin Yun pada saat berikutnya, aura hidup dan matinya yang dalam mengalir keluar dari saluran dan berkumpul di Istana Ungu. Di bawah kobaran api, aura kehidupan yang dalam, aura kematian yang dalam, dan asal mula naga mulai bergabung dan berubah. Ini secara alami membawa kegembiraan di wajah Lin Yun, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Ye Guhan, kakak senior. Bukankah aku baru saja mengatakan aku dipenuhi dengan cinta untukmu? Ye Guhan tersenyum lembut. Bab 1957 Jangan kecewakan silsilah Master Pedang Yao Guang. Lin Yun diliputi api saat aura kematian yang dalam dan aura kehidupan yang dalam berbenturan dengan keras di dalam istana ungu miliknya. Asal-usul naganya perlahan-lahan diubah menjadi aura nirwana saat kedua energi itu berbenturan. Seluruh proses ini memakan waktu 2 hari 2 malam, dan organ-organ internalnya mengalami dampak yang berbeda, dengan api yang berkobar di sekeliling tubuhnya. Kobaran api itu mungkin terlihat suci, tapi mengandung tingkat kematian yang signifikan. Lin Yun akhirnya berhasil menanggungnya, menerobos batas-batas tahap kematian yang mendalam dan mencapai tahap nirwana. Pada saat ini, dia adalah seorang raja di alam Dektrit Samsara, mencapai puncak dari jalan fana. Saat energi spiritual tanpa henti mengalir ke tubuhnya, dia mengedarkan teknik kultivasinya, dan mengalir melalui meridian dan 10 nadi yang dalam. Tulang-tulangnya mulai berderak, tetapi ini adalah perasaan yang sama sekali berbeda, dengan rasa kepuasan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ketika Lin Yun membuka matanya, luka-lukanya dari pertarungannya dengan Raja Serigala Bulan Perak telah pulih, dan kekuatannya mencapai ketinggian yang baru. Ini adalah tahap nirwana. Dengan kultivasi saya saat ini, saya tidak perlu menggunakan niat pedang saya jika saya menghadapi orang-orang seperti Ye Fei Fan lagi, dan membunuhnya tidak akan menjadi masalah. Aura nirwana di dalam istana ungu bergemuruh dan memenuhi setiap sudut tubuhnya dengan satu pikiran. Dengan peningkatan yang signifikan dalam kultivasinya, Lin Yun menjadi lebih tak kenal takut di dalam sekte Dao Surgawi, dan auranya mencapai ketinggian baru. Tahan dirimu sedikit. Kamu terlihat sedikit menakutkan sekarang, kata Ye Guhan. Lin Yun tersenyum dan menekan semua aura nirwana ke dalam tubuhnya sebelum menangkupkan tangannya ke arah Ye Guhan sebagai bentuk terima kasih. Kita adalah keluarga, jadi kita tidak perlu terlalu sopan satu sama lain. Sekarang, apa kau tahu bahwa aku tidak menipumu? Ye Guhan tersenyum, mengunyah buah naga ilahi. Tidak, kamu tidak, Lin Yun tersenyum.
Dia sebenarnya sudah tenang sejak lama. Dia hanya memiliki beberapa keluhan karena pertarungan yang sulit dengan Raja Serigala Bulan Perak. Haha, tersenyumlah dan makanlah buahnya. Ye Guhan menatap Lin Yun sebelum menyerahkan buah naga ilahi. Kakak senior, berapa banyak buah naga ilahi yang Anda miliki? Lin Yun bertanya, bingung. Kakak laki-lakinya sepertinya memiliki aliran buah naga ilahi yang tak ada habisnya. Sebenarnya, aku mengambil seluruh pohon naga ilahi. Hahaha, Ye Guhan tertawa. Lin Yun tidak bisa menahan keringat setelah mendengar itu. Dia tidak percaya bahwa seorang Saint Sovereign telah pergi untuk mencuri pohon hanya untuk menggigitnya. Ketika dia melihat ke bawah gunung, Raja Serigala Bulan Perak tidak terlihat di altar, dan serigala iblis lainnya juga menghilang. Karena dia penasaran dengan hasil panen Raja Serigala Bulan Perak, dia bertanya, bagaimana kabar Raja Serigala Bulan Perak? Lumayan, jawab Ye Guhan. Dia telah secara resmi melangkah ke ambang pintu jalan suci. Alam suci semu memiliki 9 tahap dan hanya 3 fase secara umum. Mereka adalah fase asal Azure, fase asal Indigo, dan fase asal Surgawi. Aura orang suci juga akan berubah sesuai dengan fase yang berbeda. Jadi ini berarti setiap 3 tahap adalah ambang batas, dan aura orang suci akan menjadi emas setelah mencapai fase asal surgawi dan memadatkan api suci Natal. Api suci Natal, Lin Yun bertanya dengan alis berkerut. Ya, api suci Natal adalah bentuk awal dari asal mula orang suci. Jika seseorang tidak bisa membekukan asal mula orang suci, seseorang akan terjebak di alam suci semu selama sisa hidup mereka. Tetapi bahkan api suci Natal cukup untuk menekan Saint setengah langkah lainnya, dan itu dapat merobek niat bela diri apapun, termasuk niat pedang, kata Ye Guhan. Ketika dia mendengar itu, Lin Yun langsung merasa sakit kepala dan menghela nafas, apakah ini kekuatan sebenarnya dari seorang Saint setengah langkah? Ada begitu banyak jalan yang harus ditempuh. Jalan Saint setengah langkah tidaklah mudah, tapi begitu juga dengan tahap Nirwana. Setiap transformasi aura Nirwana akan menghapus kefanaan Anda. Itu hanya akan menjadi lebih sulit saat Anda melangkah. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda bisa kehilangan nyawa Anda di tahap Nirwana, kata Ye Guhan. Tapi setiap transformasi akan membawa aura Nirwana Anda lebih dekat ke aura suci, dan saya tidak punya kata-kata untuk menggambarkan perasaan ini. Tetapi aura Nirwana bukanlah aura suci, dan seseorang akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk menyelesaikan transformasi. Selain itu, mereka juga membutuhkan keberanian dan bakat yang besar karena setiap transformasi adalah awal yang baru, dan kesulitannya akan meningkat. 4 transformasi pertama masih baik-baik saja, tetapi akan berubah setelah transformasi keempat. Ye Guhan tersenyum, selain itu, orang suci semu juga dikenal sebagai orang suci palsu. Kamu harus tahu bahwa alam suci mewakili puncak di dunia, selama mereka yang berada di alam kaisar tidak muncul. Mereka akan memiliki masa hidup lebih dari 1000 tahun, sehingga jalan di alam suci semu secara alamiah sangat sulit. Dari tingkat tertentu, seorang Saint setengah langkah juga telah menginjak alam suci, dan mereka telah melampaui. Berapa level Raja Serigala Bulan Perak yang sebelumnya saya hadapi? Lin Yun bertanya dengan malu. Tidak ada. Aura sucinya belum berubah. Jadi aura sucinya tidak berwarna dan kasar. Karena tidak memiliki teknik kultivasi, kekuatan sebenarnya dari aura suci tidak dilepaskan, Ye Guhan menjelaskan. Lin Yun terdiam karena dia baru saja mencapai tahap Nirwana dan masih harus menempuh perjalanan yang panjang. Jangan meremehkan orang suci semu manapun, kecuali jika Anda berniat untuk mempertaruhkan nyawa Anda. Kamu harus berhati-hati, bahkan jika kamu memiliki artefak suci yang berdaulat, lanjut Ye Guhan. Aku melakukan ini karena aku ingin kau meredam hati pedangmu. Aku akan bersalah jika kau meremehkan para orang suci semu karenanya. Aku mengerti, jawab Lin Yun. Tidak, aku yakin kau masih belum tahu, kata Ye Guhan. Klan Ye akan terus mengincarmu di masa depan, dan aku tidak bisa melindungimu setiap saat. Inilah mengapa aku menyuruhmu melawan monster iblis Raja-Raja Saint setengah langkah dan membiarkanmu mencapai tahap Nirwana dengan cepat. Mendengar itu, Lin Yun langsung mengerti usaha kakak laki-lakinya. Waktu tidak menunggu siapapun. Kuharap kau bisa bersinar di era keemasan yang akan datang dan tidak mengecewakan garis keturunan Master Pedang Yao Guang. Aku tidak akan mengecewakan garis keturunan kita. Lin Yun dan Ye Guhan saling bertukar pandang. Ye Guhan tersenyum sebelum mereka menggenggam tangan mereka bersama. Ketika Lin Yun kembali ke puncak Zilei, dia hanya beristirahat selama sehari, lalu tiba saatnya bagi dia untuk pergi ke halaman anggrek Neter. Dia mengajak Lil, Ungu dan Lil, Merah untuk memasuki alam rahasia Ziyuan sebelum membawa kotak pedang di punggungnya. Lin Yun sudah berjanji pada Lil, Purple bahwa dia akan menyelidiki rahasia rune ilahi bulan surya setelah mencapai Nether Orchid Courtyard. Sepanjang jalan, Lin Yun menyadari banyak orang yang menatapnya dengan tatapan aneh. Bagaimanapun, tindakannya menamparkan Azure Solar Saint Lord telah lama menyebar ke seluruh sekte Dao Surgawi. Klan Ye juga menjadi gila, dan leluhur menyatakan bahwa Ye Qingtian dikeluarkan dari klan. Ini berarti Ye Qingtian tidak diizinkan untuk mengklaim dirinya sebagai anggota klan Ye. 10 orang murid suci klan Ye bahkan menyatakan bahwa mereka tidak dapat menerima hal ini begitu saja dan ingin memberi pelajaran kepada Ye Qingtian.
Selain menyinggung Zhang Yue, dan hubungannya yang tidak jelas dengan dua gadis suci, ini tidak ada bedanya dengan menyinggung 4 klan besar dalam sekte sebagai anggota klan Ye yang ditinggalkan. Pada tingkat tertentu, kehendak 4 klan besar dapat dianggap sebagai kehendak sekte Dao Surgawi. Ye Qingtian, seorang pendekar pedang berjubah ungu berjalan mendekat saat Nether Orchid Courtyard berada di hadapannya. Lin Yun tidak mengenali orang ini dan bertanya, "Kau mengenalku?" Tidak ada seorang pun di sekte Dao Surgawi yang tidak tahu tentang dirimu, dan namamu bahkan sudah mulai menyebar ke seluruh kehancuran timur sebagai pendekar pedang jenius dari sekte Dao Surgawi. Pendekar berjubah ungu itu tersenyum. Aku Yuan Chen. Seperti Anda, saya datang ke halaman anggrek Nether untuk belajar dari pendekar pedang giok surgawi, dan saya dari 9 puncak bawah. Orang ini juga sedang menuju ke Nether Orchid Courtyard, dan tidak heran orang ini memanggilnya. Lin Yun tersenyum, 9 puncak bawah. Sekte Dao Surgawi memiliki 2 istana, 3 halaman, dan 108 puncak. Istana Dao Yang dan Istana Yin Surgawi secara alami memiliki posisi tertinggi. Adapun 3 halaman, mereka memiliki warisan mereka sendiri, dan penguasa 3 halaman adalah Petapa Agung, orang suci pedang, atau spiritualis surgawi. Posisi mereka tidak kalah dengan 2 istana, dan murid-murid mereka juga biasanya menyendiri. Adapun 108 puncak, kekuatan mereka berbeda secara signifikan dari 9 puncak teratas, yang dikenal sebagai 9 puncak atas. 9 puncak bawah adalah angka imajiner karena puncak-puncak lain selain 9 puncak atas dianggap sebagai 9 puncak bawah. Tidak ada ukuran khusus dalam sekte ini, dan semua orang secara alami mengakui pepatah ini. Di mana pertemuan itu akan diadakan? Lin Yun bertanya. Istana Giok Surya, yang juga merupakan kediaman suci pedang Giok Surgawi, kata Yuan Chen dengan gembira saat menyebutkannya. Bab 1958 Konflik. Bagian dalam Istana Giok Surya diselimuti oleh cahaya suci dengan beberapa pilar batu yang didirikan. Pilar-pilar itu tampak seperti pedang yang menjulang tinggi jika dilihat dari jauh, membuat orang merasa tidak berarti di hadapan mereka dan mengenakan ekspresi serius. Dengan Yuan Chen yang memimpin, Lin Yun segera tiba di tempat tujuan. Ujung jauh dari Istana Giok Surya adalah sebuah lapangan yang luas dengan beberapa pilar batu yang didirikan. Di kedalaman, ada tebing jurang dengan platform batu biru yang melayang di udara. Di bawah panggung batu tersebut terdapat air, sedangkan di belakang panggung terdapat lukisan kuno. Ketika keduanya tiba, banyak pendekar pedang berkumpul di sini, dan jumlahnya lebih banyak dari yang diperkirakan Lin Yun. Dia berseru kaget, begitu banyak orang. Sekte Dao Surgawi tidak hanya berfokus pada pedang, tapi ada begitu banyak pendekar pedang di sini, dan sebagian besar berada di fase akhir tahap nirwana. Ketika Lin Yun menyapu pandangannya, dia melihat bahwa mereka semua setidaknya berada pada transformasi keempat dari tahap nirwana. Banyak orang jenius berada pada transformasi kelima, keenam, atau ketujuh dari tahap nirwana. Bahkan Yuan Chen berada pada transformasi keempat dari tahap nirwana. Ada perbedaan besar di antara mereka mengenai kultivasi mereka, tetapi mereka memiliki kesamaan dalam hal memahami niat pedang kubah surgawi. Dengan perkiraan kasar, ada hampir 200 dari mereka. Apakah ini fondasi dari tanah suci terkuat kehancuran timur? Lin Yun dalam hati terkejut, tapi dia tidak terlalu terkejut bahwa mereka semua memahami niat pedang kubah surgawi, karena mereka berada di tahap nirwana. Selain 4 pendekar pedang terkuat, setiap murid suci yang memenuhi syarat ada di sini, jelas Yuan Chen. 4 pendekar pedang terkuat. Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu bukan murid suci di masa lalu, jadi kamu tentu saja tidak tahu tentang mereka. 4 pendekar pedang terkuat adalah tokoh legendaris yang telah memahami intensi pedang kuasi astral dengan kultivasi mereka yang mengajarkan transformasi ke-8 dari tahap nirwana, jelas Yuan Chen. Mereka semua ingin memahami maksud pedang astral dan menjadi pendekar pedang terkuat di sekte Dao Surgawi. Jadi mereka biasanya berada di luar sekte, berlatih. Gadis suci anggrek Nether tidak termasuk di antara mereka. Lin Yun bertanya. Gadis suci anggrek Nether masih terlalu muda saat itu. Mereka berempat sudah dikenal sebagai 4 pendekar pedang terkuat sebelum dia memasuki panggung nirwana. Yuan Chen tersenyum. Keduanya mengobrol sambil mencari tempat untuk duduk. Lapangan itu sangat luas, jadi mereka sampai di sebuah tanah kosong. Banyak orang memperhatikan Ye Qingtian dan merendahkan suara mereka. Bagaimanapun, Ye Qingtian dengan cepat naik pangkat, mendapatkan yang pertama di grup D, dan bahkan memiliki hubungan yang ambisius dengan 2 gadis suci. Hal ini tentu saja membuat semua murid suci tidak senang karena kedua gadis suci itu memiliki banyak pengejar. Belum lagi Ye Qingtian baru saja diusir dari klan Ye, yang menyinggung klan Sang. Jadi, bahkan jika Ye Qingtian adalah juara grup D, semua orang di sini berpartisipasi dalam grup Tian, dan tidak ada yang menerima Ye Qingtian di dalam hati mereka. Ye Qingtian, kamu benar-benar berani datang ke Nether Orchid Courtyard. Sebuah suara bergema. Ini secara alami menarik perhatian Lin Yun, yang sedang bersiap untuk duduk sambil mengobrol dengan Yuan Chen. Suara itu berasal dari pendekar pedang berjubah biru dari arah istana Dao Yang, dan pendekar pedang itu dengan dingin menatapnya. Lingkungan sekitar menjadi hening ketika mereka melihat orang yang berbicara.
Orang ini adalah murid orang suci dari Istana Daoyang, Ye Xin dari klan Ye, dengan kultivasi pada transformasi kelima tahap nirwana. Tidak ada yang menyukai Ye Qingtian di sini, dan klan Ye secara alami adalah yang paling marah. Bagaimanapun, tindakan Ye Qingtian menamparkan Azure Solar Saint Lord menyebar ke seluruh sekte Dao Surgawi. Hal ini tentu saja membuat para junior di klan Ye merasa terhina. Itu aneh. Kenapa aku tidak bisa datang ke sini? Lin Yun tersenyum tanpa rasa takut. Ye Qingtian, kau tidak menghormati seniormu. Apa kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa berurusan denganmu di klan Ye? Ye Xin dengan dingin menatap Lin Yun. Mata Lin Yun dengan dingin bersinar, dan apa yang dikatakan Ye Gohan tidak salah. Klan Ye benar-benar merepotkan. Jangan katakan bahwa dia bukan Ye Qingtian, bahkan jika dia adalah Ye Qingtian, dia tidak melakukan kesalahan apapun pada klan Ye. Kakak senior, tenanglah. Ini adalah istana Giok Surya, kediaman suci pedang Giok Surgawi, kata Yuan Chen. Kamu pikir kamu siapa? Sepotong sampah dari 9 puncak bawah. Siapa yang memberimu hak untuk berbicara? Kata Ye Xin, menatap Yuan Chen. Pendekar pedang Giok Surgawi mengundang seseorang dari 9 puncak bawah. Apakah ada kebutuhan untuk mengundang mereka? Seberapa besar potensi yang bisa mereka miliki? Mereka membuang-buang sumber daya, bahkan jika pendekar pedang Giok Surgawi mengajari mereka. Hanya 9 puncak bawah yang bersedia berteman dengan seseorang seperti Ye Qingtian. Tidak hanya Ye Xin, tapi semua orang mulai menghina Yuan Chen juga dengan nada jijik mengisi nada mereka. Lin Yun sekarang mengerti mengapa Yuan Chen begitu ramah padanya. Yuan Chen sudah tahu orang seperti apa orang-orang ini. Tatapan Yuan Chen menjadi canggung dengan sedikit amarah, tapi dia akhirnya menahannya. Enyahlah. Aku mengajari Ye Qingtian pelajaran sebagai anggota klan Ye. Siapa kamu? Ye Xin berkelebat dan muncul di hadapan Yuan Chen dengan telapak tangannya turun ke bawah. Telapak tangan ini sangat ganas. Dia telah sepenuhnya melepaskan kultivasinya pada transformasi ke-6 dari tahap nirwana, dan ini secara alami mengejutkan Yuan Chen. Tetapi ketika telapak tangannya akan turun ke Yuan Chen, seseorang muncul di hadapan Ye Xin, dan orang ini adalah Ye Qingtian. Amarah berkobar di dalam murid Ye Xin dan dia mengedarkan teknik kultivasi roh hantunya, menggunakan 50% dari aura nirwananya. Tapi Lin Yun dengan tenang menerima serangan ini secara langsung dan tersenyum, sepertinya benar-benar tidak ada yang tersisa di klan Ye. Kau sendiri tidak lebih kuat dari Ye Feifan. Melihat pemandangan ini, semua orang memandang Ye Qingtian dengan ketidakpercayaan karena Ye Qingtian menggunakan aura nirwana. Jika mereka ingat dengan benar, Ye Qingtian hanya berada di saluran kelima dari tahap kematian mendalam saat pertempuran peringkat. Tapi Ye Qingtian mencapai tahap nirwana begitu cepat. Yang terpenting, Ye Qingtian mempertahankan pendiriannya melawan Ye Xin. Orang harus tahu bahwa mereka tidak menggunakan niat pedang mereka dan murni mengandalkan kultivasi mereka. Beberapa yang terkuat di sini mengangkat kepala mereka untuk melihat Ye Qingtian ketika mereka merasakan kultivasinya. Melihat jalan buntu sedang berlangsung, Ye Xin mundur beberapa langkah dan mencibir. Karena kamu sudah bergerak, itu menyelamatkan saya dari upaya mencari alasan lain. Hari ini, aku harus menamparkan kalian berdua, tidak peduli apapun yang terjadi. Ye Xin sombong dan nadanya dipenuhi dengan kepercayaan diri. Dia merasa bahwa karena Ye Qingtian bergerak, ini memberinya alasan untuk bergerak melawan Ye Qingtian juga. Ye Xin, Ye Qingtian secara pribadi diundang oleh gadis suci anggrek Neter, dan urusan klan Ye Mu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Wang Yue dari Neter Orchid Courtyard berteriak. Dia hanya sampah yang tidak tahu malu. Apa kau benar-benar berpikir bahwa gadis suci anggrek Neter akan memandangnya secara berbeda? Ye Xin mencibir dengan aura nirwana di dalam tubuhnya meledak. Hentikan. Teriakan dingin bergema, disertai dengan aura menakutkan yang menyebar. Hal ini langsung membuat semua orang di sini merasakan tekanan yang menimpa mereka. Ketika mereka menoleh, mereka melihat gadis suci anggrek Neter. Gadis suci anggrek Neter. Mata semua orang berbinar ketika mereka melihat Bai Suying, dan bahkan Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip yang pertama. Kesempatan yang bagus. Mata Ye Xin berbinar saat melihat pemandangan ini. Tapi tepat ketika dia akan bergerak, Lin Yun sudah merasakannya dengan hati pedang naga biru dan telapak tangannya jatuh di dada Ye Xin terlebih dahulu. Dengan tabrakan yang sangat keras, Ye Xin terhempas ke pilar batu dengan darah menetes di sudut bibirnya. Adegan ini langsung membuat semua orang tercengang karena tidak ada yang menyangka telapak tangan Ye Qingtian akan begitu menakutkan. Ye Qingtian, beraninya kamu melancarkan serangan diam-diam padaku. Ye Xin berjuang untuk berdiri kembali. Semua orang juga memasang wajah jijik di wajah mereka saat mereka melihat ke arah Ye Qingtian. Dia masih orang yang tidak tahu malu seperti sebelumnya. Dia sudah sangat sombong setelah mencapai panggung nirwana. Jadi bagaimana jika dia memiliki bakat yang kuat untuk pedang? Dia hanyalah seorang bajingan dari puncak Zilei. Gadis suci datang untuk membantunya, tapi dia mengambil kesempatan ini dan menyerang Ye Xin sebagai gantinya. Suara ejekan datang dari sekitarnya dan Yuan Chen bingung. Dia dengan jelas melihat bahwa Ye Xin ingin bergerak, tetapi Ye Qingtian lebih cepat darinya. Bai Suying mengerutkan alisnya karena dia tidak menyadari bahwa Ye Xin ingin bergerak melawan Ye Qingtian sebelumnya.
Tapi alasannya mengatakan kepadanya bahwa Ye Qingtian bukanlah orang seperti itu. Ketika dia berinteraksi dengannya 7 hari yang lalu, Ye Qingtian tidak mempersulitnya dan membuatnya mengubah kesannya tentang dia. Ye Qingtian, aku percaya padamu. Mengapa Anda tidak menjelaskan tindakan Anda? Kata Bai Suying. Tapi Lin Yun dengan santai duduk dan tersenyum, mengapa saya harus menjelaskan diri saya sendiri? Mereka yang percaya padaku, akan mempercayaiku. Dan mereka yang tidak akan mempercayaiku apapun yang kukatakan. Lebih jauh lagi, saya sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Kamu tidak peduli, bahkan jika begitu banyak orang menyebutmu tidak tahu malu. Bai Suying bertanya dengan alis berkerut dan sedikit kebencian di dalam pupil matanya. Lin Yun mengangkat kepalanya dan bingung mengapa Bai Suying sangat marah. Dia menjawab, tidak masalah bagimu. Gadis suci, mengapa membuang-buang air liurmu dengannya? Biarkan aku memberinya pelajaran dan beritahu dia konsekuensi dari melancarkan serangan diam-diam. Ye Xin menghasut. Dia berdiri dan menyeringai, ingin bergerak melawan Ye Qingtian. Dia merasa bahwa alasan mengapa dia terluka adalah murni karena Ye Qingtian mengejutkannya. Mata Lin Yun bersinar dengan jijik, dan dia menatap Ye Xin dengan tatapan lucu. Ye Xin, jaga sikapmu terhadap gadis suci. Kembalilah. Seorang pemuda berbicara dari kelompok istana Daoyang. Dia memiliki kultivasi yang kuat, dan nadanya dipenuhi dengan prestise yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia adalah salah satu yang terkuat di antara generasi muda klan Ye Qinghong. Karena kakak Qinghong sudah berbicara, aku akan melepaskanmu untuk saat ini. Ye Xin tidak punya pilihan selain menyerah, bahkan jika dia tidak mau, dan nadanya penuh hormat saat dia menyebut Ye Qinghong. Bab 1959 tidak dapat mematuhi. 1. Anggap dirimu beruntung. Jika bukan karena gadis suci, aku pasti sudah melumpuhkan sampah sepertimu hari ini. Bahkan ketika Ye Xin mendengarkan Ye Qinghong, dia masih meninggalkan ancamannya saat dia melewati Ye Qingtian, bertindak seolah-olah dia bisa menyembunyikan kecanggungannya dengan mengatakan itu. Terserah apa katamu, Lin Yun tersenyum. Ye Xin tidak mendengar ejekan Lin Yun dan mengira Ye Qingtian telah menundukkan kepalanya. Mendengus dingin, dia kembali ke matrasnya. Sementara itu, Wang Yue, Chen Zong, dan Ouyang He berpikir keras. Bai Suying memandang Ye Qingtian dengan sedikit perubahan pada ekspresinya karena dia jelas berusaha membantunya, tetapi dia mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi, dia pergi dengan ekspresi dingin. Kakak senior Ye, gadis suci itu sepertinya menjadi marah, bisik Yuan Chen. Aku menyadarinya, jawab Lin Yun. Gadis suci itu mencoba membantumu. Aku tahu kau merasa jijik untuk menjelaskan pada orang lain, tapi gadis suci itu mengkhawatirkan reputasimu. Dia juga mengkhawatirkan reputasinya, Yuan Chen mentransmisikan suaranya ke telinga Lin Yun. Saat mendengar itu, wajah Lin Yun sedikit berubah, tapi dia tidak membalas Yuan Chen. Memang begitulah dia selama ini. Dia tidak akan membuang waktu dengan orang bodoh, dan dia tidak akan membuang waktu untuk mencoba berunding dengan musuh. Jika mereka tidak senang, mereka bisa keluar dan menyelesaikannya. Semakin banyak orang memasuki istana Giok Surya, Yuan Chen menjelaskan nilai pendekar pedang di sini. Para pendekar pedang dapat dibagi menjadi 4 faksi. Salah satunya dipimpin oleh Xiao Jingyan dari istana Yin Surgawi. Orang ini bukan anggota dari 4 klan besar, tetapi termasuk dalam klan suci di dalam kehancuran timur. Orang ini terlahir sebagai bangsawan dengan bakat luar biasa dalam hal pedang. Dia mengembangkan sutra pedang Yin Surgawi, sebuah cabang kanon suci Yin Surgawi. Sutra pedang Yin Surgawi adalah teknik bela diri roh hantu. Karena itu berasal dari kitab suci Yin Surgawi, itu bisa dipromosikan menjadi teknik bela diri roh naga setelah Xiao Jingyan mencapai alam suci semu. Dikabarkan bahwa Xiao Jingyan adalah pelamar dari gadis suci Yin Surgawi, dan mereka yang mengejek Ye Qingtian sebelumnya adalah mereka yang ada di sekitarnya. Banyak keturunan klan Wang juga bergema bersama mereka. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah yang terkuat di dalam kelompok, atau keturunan klan Wang tidak akan mengakuinya. Istana Dao yang juga membentuk sebuah faksi dengan Ye Qinghong sebagai pemimpinnya. Latar belakangnya mirip dengan Xiao Jingyan, dan dia sudah memiliki warisan. Dia sudah berlatih sutra pedang Dao yang sejak lama, dan kultivasinya berada pada transformasi ke-7 dari tahap nirwana. Di klan Ye, dia hanya yang kedua setelah Ye Feng dalam hal statusnya. Sebagai seorang pendekar pedang, Lin Yun secara alami tahu bahwa sutra pedang seorang pendekar pedang lebih penting daripada teknik pedang. Dia memiliki pencapaian yang tinggi dalam pedang berkat kitab pedang pemusnah dunia naga dan sutra pedang langit ilahi. Bagaimanapun, sutra pedangnya adalah dasar dari teknik pedangnya. Teknik pedangnya tidak akan begitu kuat jika dia tidak berlatih kedua sutra pedang ini. Yuan Chen ingin memberitahu Ye Qingtian bahwa Xiao Jingyan dan Ye Qinghong bukanlah orang yang suka memaksa, dan dia tidak boleh ceroboh. Orang lain mungkin berpikir bahwa Ye Qingtian adalah orang yang melancarkan serangan diam-diam terhadap Ye Xin, tetapi Yuan Chen memperhatikan bahwa Ye Xin adalah orang yang ingin melancarkan serangan diam-diam terlebih dahulu, dan Ye Qingtian hanya bergerak lebih cepat. Wang Yue, Chen Zong, dan yang lainnya mungkin hanya curiga, tapi Yuan Chen yakin. Inilah sebabnya mengapa dia sangat menghormati Ye Qingtian.
Faksi lain adalah halaman Anggrek Neter, dipimpin oleh Bai Yizu, yang mempraktikkan sutra pedang Anggrek Neter. Tapi bahkan Lin Yun tidak bisa melihat kultivasi orang ini. Dibandingkan dengan faksi Istana Yin Surgawi dan Istana Daoyang, faksi halaman Anggrek Neter lebih bersatu, dengan semua orang menerima posisi Bai Yizu, termasuk Wang Yue, Chen Zong, dan Ouyang He. Tapi orang ini tertawa paling keras pada Ye Qingtian, dan dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan dirinya. Faksi terakhir adalah Zhang Kui, yang memimpin 9 puncak atas. Tapi dia tidak memiliki teknik kultivasi warisan, dan Yuan Chen tidak tahu teknik kultivasi apa yang dipraktikkan Zhang Kui. Tapi dia tahu bahwa kultivasi Zhang Kui adalah yang terkuat. Dia berada di ambang transformasi ke-8 dari tahap nirwana. Tapi Lin Yun hanya tersenyum karena Zhang Kui mungkin yang terlemah di antara keempatnya, dibandingkan dengan Ye Qinghong, Xiao Jingyan, dan Bai Yizhu. Bagaimanapun, fondasi klan Zhang adalah yang terlemah di antara 4 klan besar di dalam Sekte Dao Surgawi, dan tidak ada yang tahu lebih baik darinya seberapa besar pedang sutra yang kuat dapat meningkatkan kekuatan kultivator. Bagaimanapun, sutra pedang warisan memiliki sejarah kuno dan disempurnakan selama bertahun-tahun, sepenuhnya menggali potensi sutra pedang. Seiring dengan meningkatnya kultivasi, tingkat sutra pedang juga akan meningkat di sepanjang jalan. Ini berarti seseorang dapat terus mengumpulkan fondasi mereka dan tidak perlu mengubah teknik kultivasi baru saat mereka membuat terobosan. Selain mereka, ada juga beberapa yang berada di transformasi ke-7 dari tahap nirwana. Tetapi mereka tidak bergabung dengan faksi manapun atau membentuk faksi, lanjut Yuan Chen menjelaskan. Lin Yun sudah lama memperhatikan para kultivator di transformasi ke-7 tahap nirwana. Mereka semua menyendiri, dan mereka hanya menatapnya dengan jijik. Mereka tidak menunjukkan kebencian, mereka juga tidak mengejeknya sebelumnya. Sementara Lin Yun sedang memeriksa pendekar pedang di sekitarnya, Ye Xin dengan lembut berbisik pada kelompok Istana Daoyang, "Kakak Qinghong, mengapa kau menghentikanku sebelumnya?" Itu adalah kesempatan yang bagus, belum lagi gadis suci itu juga sangat marah. Saya memiliki kesempatan untuk membalas 2 tamparan itu di depan umum. Tapi Ye Qinghong hanya bermeditasi dengan mata terpejam. Dia tidak mengganggu dirinya sendiri dengan Ye Xin, yang secara alami membuatnya tidak senang dan marah. Ye Qinghong tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi orang lain mencibir, "Ye Xin, bahkan jika Ye Qingtian melancarkan serangan diam-diam terhadapmu, kamu yakin bisa menjadi lawannya?" "Kakak Yan Bei, aku." Ye Xin ingin membantah kata-kata itu. Tetapi pemuda itu, Ye Yanbei, menyela dengan cibiran, "Ada apa? Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Anda ceroboh? Bahkan jika kamu tidak ceroboh, kamu tidak akan bisa menjatuhkannya dalam 100 jurus. Pada saat itu, kaulah yang akan menjadi bahan tertawaan. Jadi berhentilah menonjol seperti badut." Kakak Qinghong tentu saja punya alasan. Ye Xin tidak senang dengan apa yang dikatakan Ye Yanbei, dan wajahnya memerah. Tapi dia tampak takut pada Ye Yanbei dan tidak berani bicara banyak. Kemudian lagi, dia terutama takut Ye Qinghong akan marah. Setengah batang dupa kemudian, pedang giok surgawi turun dari langit dan duduk di atas platform batu yang melayang. Saat dia duduk, platform batu itu memancarkan cahaya suci yang samar, melindungi platform tersebut. "Kami memberi salam kepada bibi bela diri." Semua orang segera membungkuk dengan hormat. Bagaimanapun, suci pedang giok surgawi adalah salah satu dari 3 suci pedang dari kehancuran timur, dan dia ditempatkan di tingkat yang sama dengan suci pedang bersinar. Bai Suying melayang ke langit dan berdiri di samping suci pedang giok surgawi. Dia menyalakan dupa dan membelai kecapinya sebelum duduk dan memetik kecapinya. Musik etiril mulai menyebar ke seluruh istana. Hal ini membuat mata Lin Yun berbinar. Dia adalah seorang musisi agung yang mencapai nada Raja Suci. Jadi dia secara alami menyadari bahwa Bai Suying memiliki pencapaian yang luar biasa dalam musik Dao. Bab 1960 tidak dapat dipatuhi. 2. Pendekar pedang giok surgawi melambaikan tangannya dan berkata, "Saya akan berbicara tentang kitab pedang hari ini. Leluhur pedang menciptakan ini. Beberapa dari Anda di sini mungkin pernah melihatnya sebelumnya, dan beberapa mungkin tidak. Tapi tidak masalah karena kitab pedang hanya memiliki 3.000 kata, dan itu bukan sutra pedang atau teknik pedang. Namun selama bertahun-tahun akumulasi, kitab pedang memiliki tidak kurang dari 1 juta kata. Praktis tidak mungkin untuk memahaminya secara keseluruhan karena setiap orang memiliki pemahaman mereka sendiri tentangnya. Saya akan mulai dengan, apa itu pedang?" Pendekar pedang giok surgawi menunjuk dengan jarinya, dan cahaya menyatu untuk membentuk pedang yang melayang di udara. Saat pedang itu mengeluarkan suara bergetar, suara itu bergema di seluruh istana giok surya dan membuat semua orang bingung. Semua orang hanya bisa mendengar suara mendengung, tapi itu tidak menyenangkan. Diiringi oleh musik kecapi Bai Suying, itu membuat semua orang merasakan kehangatan pada pedang yang terletak di tengah alis mereka. Apa itu pedang? Pedang bukanlah senjata yang mematikan tapi senjata tajam. Pedang itu memiliki kebenaran, kelembutan, dan ketajaman. Pedang itu bisa dihubungkan dengan roh pendekar pedang dan dimanipulasi dari kejauhan, kata Sein pedang giok surgawi saat pedang itu terbang di sekitar kepala semua orang, dan cahaya suci yang dilepaskan oleh sinar pedang itu menarik perhatian semua orang. Pedang itu tidak memiliki bayangan dan tidak bisa dilacak.
Itu bisa baik-baik saja seperti hujan, bisa juga ganas seperti binatang buas, dan bisa juga tidak dapat diprediksi, kata pedang giok surgawi suci, dan pedang suci itu menciptakan berbagai fenomena di udara bersama dengan kata-katanya. Pedang itu menjadi kabur dan realistis, disertai dengan angin kencang, dan raungan naga sesekali terdengar. Atau itu akan berubah menjadi hujan lebat, membasahi semua orang di dalamnya. Lin Yun menyeka wajahnya dan menyadari bahwa itu hanya hujan biasa. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya bagaimana pedang giok surgawi berhasil melakukan itu. Pedang. Suara pedang giok surgawi tiba-tiba menjadi tajam, dan semua orang tanpa sadar menegakkan punggung mereka setelah mendengar raungan pedang-pedang giok surgawi. Pada saat ini, rasanya seperti semua orang telah menjadi pedang di tangannya, dan dia bisa mengendalikan mereka sesuai keinginannya. Sebuah bintang sedikit mekar di kedalaman alis Lin Yun, dan dia tidak terkendali seperti orang lain. Tapi dia tidak tahu apakah itu salah persepsinya, tapi dia sepertinya melihat pedang giok surgawi suci mengedipkan mata padanya. Bersamaan dengan raungan, pedang-pedang giok surgawi menjadi lebih menakutkan, dan dia berkata, pedang itu bisa membunuh kin besar di alam fana, membunuh iblis neraka, dan juga bisa menerobos surga. Sebuah fenomena muncul di depan mata mereka. Saat fenomena itu menjadi realistis, itu adalah pembantaian sepihak. Alam fana ditutupi dengan tulang belulang dan iblis-iblis yang dipenggal di neraka. Manusia harus hidup bersama dengan banyak hal di dunia, dan begitu pula dengan pedang. Seseorang harus meredam mentalitas mereka untuk berlatih pedang, menggunakan pedang Dao sebagai fondasi untuk melangkah ke Dao. Tentu saja ini bukan pertama kalinya Bai Suying mendengar ceramah dari pendekar pedang giok surgawi. Musik kecapi miliknya menyatu dengan kitab suci, menjadi satu dengan ceramah dari pendekar pedang giok surgawi. Musiknya tidak kalah, tapi menyatu dengan kitab suci. Hal ini menarik minat Lin Yun. Dia mengabaikan kitab suci pedang giok surgawi sejenak dan bisa merasakan seluruh dunia berputar. Kedalaman musiknya benar-benar memuji bintang di atas lautan pedangnya. Di kedalaman dahinya, cahaya suci menyebar ke seluruh tubuhnya, yang terasa nyaman. Luar biasa. Lin Yun membuka matanya dan bertepuk tangan. Tapi pujiannya langsung mengganggu ceramah pedang giok surgawi suci. Pendekar pedang giok surgawi tertegun sejenak dan tidak senang. Sementara semua orang menyadari bahwa suara itu berasal dari Ye Qingtian, mereka tidak bisa menahan tawa. Haha, kakak King Hong, Ye Qingtian sudah mati. Dia benar-benar mengganggu ceramah dari pendekar pedang giok surgawi. Ye Xin tertawa lebar. Jangan menyebut-nyebut tentang pedang giok surgawi. Jika ada yang mengganggu ceramah seorang Saint Lord, itu akan menarik kemarahan yang terakhir, dan mereka bahkan mungkin bergerak karena marah. Bai Suying berhenti memainkan kecapi, dan pedang-pedang giok surgawi tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Tapi tidak ada yang bisa melihat fitur wajahnya dan hanya melihat garis besarnya saja. Ini karena dia diselimuti oleh cahaya suci, tetapi siapapun samar-samar bisa mengatakan bahwa suci pedang giok surgawi adalah kecantikan yang tak tertandingi. Ye Qingtian, beraninya kamu mengganggu kuliah bibi bela diri. Bai Yizu dari Nether Orchid Courtyard berdiri dan meraung ke arah Lin Yun. Murid-murid Nether Orchid Courtyard yang lain menjadi sangat marah saat mereka menatap Lin Yun. Bagaimanapun juga, pendekar pedang giok surgawi adalah penguasa dari Nether Orchid Courtyard, dan dia setara dengan leluhur bela diri mereka. Ye Qingtian, kau tidak menghormati pendekar pedang giok surgawi. Kamu pikir kamu siapa yang menyela ceramah? Apa kau mengabaikan bibi persilatan kami? Lin Yun menghela nafas dengan lembut sebelum sudut bibirnya terangkat menjadi sebuah senyuman. Seberapa besar kebencian yang dimiliki orang-orang ini padanya? Apa yang dia lakukan sebelumnya bisa dianggap serius dan tidak penting, tergantung bagaimana Anda melihatnya. Itu bisa menjadi serius jika mereka menangkapnya dan tidak melepaskannya. Di sampingnya, Yuan Chen sangat gugup sehingga jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Tetapi ketika dia melihat bahwa Ye Qingtian masih bisa tersenyum, dia tidak bisa menahan rasa hormat padanya. Lin Yun tidak bisa diganggu untuk menjelaskan dan hanya mencibir, bibi bela diri belum selesai, jadi mengapa kalian berdiri? Paling tidak, aku masih duduk. Jika kalian bilang aku tidak sopan, seharusnya kalian yang lebih tidak sopan. Lin Yun bukan orang yang mudah menyerah, dan dia tentu saja tidak akan diam saja saat mereka mencemarkan nama baiknya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, wajah Bai Yizu berubah. Dia ingin berbalik dan menjelaskan, tapi Lin Yun tertawa, hahaha, sudah terlambat. Kalian bilang aku tidak sopan, tapi kalian yang tidak sopan. Bai Yizu, bahkan melumpuhkan kultivasimu tidak bisa mengimbangi ketidakhormatanmu. Bai Yizu hampir menjadi gila, dengan wajahnya memerah. Dia memarahi, kamu bajingan tak tahu malu. Aku berdiri untuk menegurmu dan tidak bersikap tidak sopan. Ingin menegur saya atas nama bibi bela diri. Bibi bela diri masih hidup, jadi siapa kau yang bertindak atas nama bibi bela diri? Kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak sopan. Lin Yun mencibir. Wajah semua orang berubah ketika mereka mendengar itu, dan bahkan Bai Suying tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. Bagaimanapun, Ye Qingtian terlalu kejam dengan kata-katanya. Duduklah, kata suci pedang giok surgawi. Dia tidak menegur Bai Yizu, tetapi menatap Lin Yun sebelum bertanya, menggabungkan yin dan yang, memelihara hati yang berkilau nila dan tidak ternoda.
Pikiran Lin Yun dipenuhi dengan tanda tanya saat mendengar itu. Apa yang luar biasa dari itu? Jika kau tidak bisa menjelaskannya, kau bisa tersesat, kata pendekar pedang giok surgawi. Bai Yizu, Xiao Jingyan, Ye Qinghong, dan Zhang Kui tersenyum sombong. Ini adalah bagian yang paling menantang dari kitab suci, dan ada banyak penjelasan. Tapi menemukan jawaban yang bisa memuaskan pendekar pedang giok surgawi itu hampir tidak mungkin. Sekelilingnya terdiam saat mereka memandang Ye Qingtian, termasuk Bai Suying dan pedang giok surgawi. Aku tidak tahu, jawab Lin Yun. Dia bahkan tidak mendengarkan bagian kedua dari kitab suci dan tentu saja tidak tahu apa artinya. Bukan karena dia tidak ingin menemukan sesuatu, tapi dia benar-benar tidak tahu. Sambil mengangkat kepalanya, Lin Yun berkata, saya hanya mendengar bagian pertama sebelum perhatian saya dialihkan ke musik gadis suci. Ketika aku mengatakan luar biasa, maksudku bukan penjelasan bibi bela diri tapi musik gadis suci. Aku tidak tahu apa-apa tentang kitab pedang, tapi aku tahu tentang musik. Saya tidak keberatan pergi jika saya tidak bisa memuji musik di Istana Giok Surya. Aku adalah murid terpencil dari Petapa Agung asal naga. Jika Anda ingin saya tersesat karena satu pujian, Anda harus bertanya kepada guru saya apakah dia setuju. Bahkan jika dia bersedia, aku tidak. Jadi saya minta maaf karena tidak bisa memenuhinya. Pikiran semua orang hancur berantakan ketika mendengar itu, dan mereka semua tercengang dengan kulit kepala mati rasa.